Oke, semangat siang semuanya. Yang Ya, Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Walaupun cuaca sudah terlihat mendung. Pertemuan kali ini kita coba melanjutkan yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang flow plan dan juga elevation plan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan dengan perencanaan studio plan. Tapi sebelum kita mulai, silakan Ketua kelas Iwang untuk memimpin doa. marilah teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba sebelum memulai, kita akan nonton ulasan film kalian. Salah satu film yang diulas oleh teman kalian sudah tampil. Kali ini berstory sebuah film robot Amir 2.0 di mana film ini mengajarkan kita dalam mengontrol teknologi. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai film ini. Disimak baik-baik ya. Film diawali dengan seorang kakek-kakek yang dikelilingi dengan burung, sedang menaiki tower. Ternyata dia bunuh diri di sana. Scene selanjutnya menunjukkan pemuda-pemudi yang memasuki lab laboratorium. Saat itu muncullah asisten profesor yang sangat cantik. Kita sebut saja namanya Mawar. Good grammar and spelling are important. Oke guys, film ini mengandung pengetahuan yang sangat berarti, di mana kita dalam memainkan teknologi harus dengan hati-hati dan sepantasnya saja. Karena semua hal yang dilakukan dengan berlebihan itu tidak akan berdampak baik. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di Bollywood Story selanjutnya. Sadis! Oke, kalian sudah saksikan ya. Untuk film ini, film yang berjudul apa tadi, Iwan? Ketika HP berubah menjadi robot, Pak. Ketika Android berubah menjadi robot. Sudah buat diadopsi film India, ya. Robot Tamil 2 ya. Ya, Tamil. Oke. Bagaimana kesan kalian dengan film Hindi tersebut? Dan menyampaikan pertanyaan. Ada makna dari pesan tersebut? Menggunakan teknologi itu baik kita terlihat. Maknanya tuh ya tuh. Putus-putus. Oh. Oke. Memang sinyal kita selalu begini ya. Oke, kalau gitu kalian simak saja. Jadi kita tidak bisa dua ya. Kita lanjutkan ke perencanaan studio plan. Ini sudah terlihat oleh kalian? Lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi dalam pelajaran kita kali ini adalah bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang perencanaan gambar. Oh, ini saya salah ya. Studio plan ya. Studio plan. Dan mempelajari arti penting perencanaan studio plan
dalam film. Nah, apa itu studio plan? Studio plan itu adalah penggambar studio berikut fasilitas seperti pintu keluar, fasilitas tenis, cyclorama, air service, pelayanan, dan juga penyimpanan, dan lain-lain. Jadi studio plan ini akan memberikan gambaran di mana sebaiknya set itu diletakkan. Jadi jika set sudah diletakkan di dalam studio plan, maka akan menjadi gambar floor plan dalam studio. Yakni pandangan atas yang digambar pada media 2 dimensi. Atau boleh juga saat ini digambar juga dengan 3 dimensi pun boleh. Yang memperlihatkan seluruh studio dan tata letak setting dalam studio. Kemudian apa sih fungsi studio plan? Mungkin kalian banyak tanya ya. Fungsi studio plan itu adalah untuk memberikan gambaran lokasi dan juga properti secara menyeluruh untuk kepentingan produksi acara TV atau film. Jadi gambar ini juga berfungsi untuk blocking peralatan bagi divisi videografi, tata suara, tata cahaya, dan divisi lainnya yang terlibat pada saat pembuatan. Nah, ini adalah contoh gambar studio plan. Di sini bisa kita lihat ada pintu balkon, ada tempat tidur, ada ruang tamu. Di sini kitchen set, ada dapur, ini tempat mandi. Nah, ini ada pintu lagi. Ini hanya salah satu contoh ya, banyak yang lain lagi. Kemudian oke, itu yang bisa kita coba pahami tentang studio plan. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, cek, masuk Pak. Ya, masuk. Mau tanya, studio plan itu sama floor plan itu sama nggak Pak? Oke, itu aja. Iya Pak, itu aja Pak. Jadi floor plan dan studio plan. Jadi floor plan itu hampir sama dengan studio plan. Jadi pada prinsipnya tidak begitu jauh beda, hanya saja studio plan ini penampakan yang lebih lengkap. Jadi memang settingan tempatnya kalau di floor plan itu tampilan atas yang dilihat. Nah, kalau di studio plan ini lebih lengkap. Termasuk set-setnya juga diletakkan lebih lengkap dan lebih apa namanya? Terlihat lebih mudah dipahami. Nah, di situ juga biasanya di studio plan itu ditempatkan juga untuk blocking. Nah, seperti kita lihat di sini misalkan ya. Nah, di sini kalau dalam studio plan ini sebenarnya sudah ini masih belum lengkap juga ya, sudah bisa ditempatkan pengaturan blocking untuk kamera. Misalkan kalau ada talentnya sesuai dengan storyboard ada di sini. Nah, di mana sih meletakkan kameranya, di sini kah atau di sini kah? Atau ini nanti kalau memang ini bisa knockdown bagian salah satu dindingnya dan kamera bisa dipasang di sini. Mungkin kalian pernah lihat tentang apa yang lebih diminati, misalkan tayangan tentang film-film acara komedi ya, jadi seperti
misalkan level Pak gitu ya. Nah, jadi supaya kalian bisa lihat sedikit lebih jelas ya, kita coba nonton level Pak sebentar. Nah, ini kan penggambaran gedungnya ya. Nah, ini misalkan di sini lebih lengkap ditempati kalau di studio pen ada titik untuk bagaimana memasangkan lampu, kemudian pintunya di sebelah mana, dan nanti juga berkaitan dengan pintu-pintu lain yang terkait dengan studio ini. Nah, misalkan kita lihat di sini. Nah, ini kan penampakan ini, bagaimana dia di studio plan, dia akan menggambarkan secara lengkap. Itu lagi. Dan kalau perlu disambung dengan misalkan ruangan lain, kayak di studio plan ini, di sini. Nah, ini kan murung terus, kenapa itu tadi ada polisi ini sudah masuk ke ruangan yang lain. Jadi kerenan dia. Pian. Nah, itu contoh-contohnya ya. Contoh untuk studio plan, bagaimana penempatan studio plan. Jadi dengan floor plan, pada prinsipnya floor plan itu adalah bagian dari studio plan. Jadi pengembangan dari studio plan, pengembangan dari floor plan itu adalah studio plan. Jadi kalau studio plan hanya penggambaran tanpa atas untuk peletakan set dan lain sebagainya, sementara studio plan itu lebih komplit lagi semuanya, jadi lebih lengkap. Fungsinya memang hampir sama lah, tapi dia lebih lengkap. Oke, Pian? Iya, paham Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, karena ini hujannya sangat lumayan lebat, itu di tempat saya sudah banyak bunyi geluduk karena khawatir mengganggu ya sinyal kita. Bagaimana tempat kalian? Apakah hujan juga? Tempat saya gerimis aja Pak. Gerimis. Oke, hujan deras. Oke. Untuk keamanan kita dan kenyamanan kita, saya akan melanjutkan dengan memberikan tugas ya. Tugas kalian adalah membuat perencanaan studio plan sesuai dengan naskah yang telah kamu buat. Jadi kembangkan lagi yang sebelumnya, kalian kembangkan kembali. Karena cuaca tidak mendukung, jadi kalian lanjutkan tugas kalian setelah pertemuan kita ini, dan jangan lupa dikirimkan ke sekolah ya, bisa via Google Classroom atau via WA juga nggak apa-apa ya, ke saya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, silakan ditutup dengan doa, dan kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Silakan, kelas. Menutupi pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kita live dari Google Meet ini.